Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Andini Puji Sapitri dengan NIM 231104339. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah presentasi dengan topik kebebasan informasi dan privasi. Topik ini sangat relevan dengan kehidupan kita yang saat ini, di mana akses terhadap informasi begitu terbuka, namun di sisi lain perlindungan terhadap privasi juga menjadi tantangan besar. Melalui presentasi ini, saya akan membahas bagaimana kebebasan informasi dapat berjalan seimbang dengan perlindungan privasi serta apa peran kita sebagai individu dalam menjaga hak dan batasan di ruang digital. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Pada pendahuluan, kali ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam 2 dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia mengakses, menyebarluaskan, dan mengelola informasi. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan peluang besar memperluas kebebasan informasi, transparansi pemerintah, dan demokratisasi pengetahuan. Namun, di sisi lain kemajuan ini juga menimbulkan tantangan serius terkait perlindungan privasi individu. Kebebasan informasi dianggap sebagai hak asasi yang mendukung akuntabilitas publik dan partisipasi demokratis. Sementara itu, privasi merupakan hak untuk mengontrol informasi pribadi seseorang agar tidak disalahgunakan atau diakses tanpa izin. Dalam latar belakang presentasi kali ini adalah kebebasan informasi menjadi instrumen penting dalam menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi. Sebaiknya, privasi menjadi semacam perisai untuk melindungi individu dari eksposur berlebihan dan potensi penyalahgunaan data pribadi. Keseimbangan antara dua konsep ini, yaitu keterbukaan informasi dan perlindungan privasi, menjadi tantangan besar. Sejumlah regulasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia, telah diupayakan untuk menjawab tantangan ini. Namun, implementasinya seringkali masih menjadi hambatan baik secara teknis, hukum, maupun budaya. Oke. Di sini ada kebebasan dan informasi. Apa itu kebebasan dan apa itu informasi? Mari kita pelajari lebih lanjut. Lalu di sini ada definisi tentang kebebasan. Kebebasan secara umum didefinisikan sebagai hak atau kemampuan seseorang untuk berpikir, bertindak, dan membuat pilihan tanpa paksaan. Dalam konteks informasi, kebebasan berarti kemampuan individu atau masyarakat untuk mengakses, menggunakan, menyebarkan, dan menerima informasi tanpa adanya hambatan atau penyesaran yang tidak sah. Berikutnya ada definisi informasi. Informasi adalah data pengetahuan yang memiliki makna, relevansi, dan nilai dalam konteks tertentu. Informasi juga bisa berupa fakta, pendapat, atau narasi yang disampaikan melalui berbagai media komunikasi. Informasi merupakan salah satu hasil dari pengelolaan data yang memberikan makna atau arti sehingga bisa digunakan untuk memahami suatu kondisi, membuat keputusan, atau menyampaikan pengetahuan. Lalu, sekarang kita akan membahas definisi tentang kebebasan informasi. Dengan demikian, kebebasan informasi dapat dimaknai sebagai hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, memproses, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, tanpa dibatasi, selama tidak melanggar hukum atau hak orang lain. Lalu, apakah kebebasan informasi itu? Mari kita bahas. Kebebasan informasi merupakan
pilar penting dalam sistem demokrasi. Tanpa kebebasan ini, masyarakat tidak dapat menjalankan kontrol sosial terhadap pemerintah maupun sektor privat. Dalam konteks ini, kebebasan informasi sering dikaitkan dengan hak atas informasi publik, yaitu hak warga negara untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan tugas-tugas publik oleh negara. Dari tadi kita bahas privasi nih. Nah, sekarang muncul privasi itu apa sih? Privasi itu menjadi batasan penting dalam kebebasan informasi. Tidak semua informasi layak atau pantas diakses untuk publik, terutama yang menyangkut data pribadi seperti nama lengkap, alamat rumah, nomor identitas, kondisi kesehatan, riwayat keuangan, preferensi pribadi, hingga aktivitas digital seseorang. Jadi, privasi ini melindungi informasi kita banget nih. Lalu, informasi-informasi tersebut termasuk dalam kategori informasi sensitif yang jika disalahgunakan atau tersebar tanpa izin dapat mengancam keamanan, kenyamanan, bahkan hak asasi individu. Jadi, privasi ini kalau disalahgunain, kita juga bakal ada hukuman. Simak berikutnya ya. Ada nih ciri-ciri kebebasan informasi. Yang pertama, akses yang secara terbuka. Informasi publik harus dapat diakses oleh siapa saja tanpa diskriminasi. Jadi siapa saja bisa mengakses nih. Yang kedua, ada transparansi. Lembaga publik wajib membuka informasi secara aktif. Jadi ya kita bisa mengakses transparansi pemerintah juga nih, lembaga publik ya. Yang ketiga, ada akuntabilitas. Informasi yang disampaikan harus mendukung pengawasan publik terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil. Lalu yang keempat, ada partisipasi. Kebebasan informasi mendorong partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, adanya kebebasan informasi ini, warga bisa mengambil keputusan ya. Lalu ada yang terakhir, ada keterbukaan prosedural, yaitu proses permintaan dan pemberian informasi harus transparan dan terukur. Jadi nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Nah, di sini ada undang-undang mengenai privasi. Ya, ternyata ada ya undang-undang untuk mengatur privasi kita agar kita merasa aman. Oke, kita bahas. Privasi dapat didefinisikan sebagai hak individu untuk menjaga kehidupan pribadi dan data pribadinya agar tidak diakses, dikumpulkan, digunakan, atau disebarkan tanpa persetujuan. Privasi mencakup akses fisik, komunikasi, dan informasi personal. Melindungi banget nih ya, tapi kadang kita juga kayak bocor nih data informasi kita nih ya. Itu gimana ya? Lalu di Indonesia, pelindungan privasi mulai diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menetapkan hak-hak subjek data, tanggung jawab pengendali, dan pemroses data, serta sanksi atas pelanggaran pelindungan data pribadi. Oh, jadi kalau data pribadi kita bocor, kita bisa melaporkannya, lalu yang membocorkan itu bisa dapat sanksi. Lalu ada prinsip penting nih. Beberapa prinsip penting dalam Undang-Undang PDP ini nih yang tadi. Yang pertama, ada persetujuan eksplisit atas pengumpulan data pribadi.
Yang kedua, ada hak untuk mengetahui, mengakses, dan mengoreksi data pribadi. Yang ketiga, ada kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan data. Dan yang terakhir, ada hak untuk menarik kembali persetujuan pengguna. Oke, yang berikutnya, apa sih faktor yang mempengaruhi privasi kita ini ya? Yang pertama, ada teknologi. Inovasi seperti Internet of Things atau IoT, AI, dan Big Data memungkinkan pelacakan dan pengumpulan data dalam skala besar. Dan yang kedua, ada hukum dan regulasi. Ketersediaan dan efektivitas regulasi yang mengatur perlindungan data sangat mempengaruhi tingkat privasi. Lalu yang ketiga, ada budaya dan nilai nasional. Di beberapa budaya, konsep privasi mungkin tidak dianggap sepenting di tempat lain. Lalu yang keempat, kesadaran individu. Rendahnya kesadaran akan pentingnya privasi dapat menyebabkan individu memberikan informasi pribadi secara sembarangan. Dan yang terakhir, ada motif ekonomi dan politik. Perusahaan menggunakan data untuk keuntungan komersial, sementara pemerintah dapat menggunakannya untuk pengawasan. Ada sedikit. Selanjutnya ada perlindungan privasi. Yang pertama, di bidang teknologi. Platform digital seperti Facebook, TikTok, Instagram mengumpulkan data pengguna dalam jumlah yang besar, mulai dari informasi profil, lokasi, hingga kebiasaan online. Data ini digunakan untuk personalisasi konten, iklan, serta pengembangan layanan untuk melindungi privasi pengguna. Platform-platform ini menyediakan berbagai mekanisme perlindungan seperti pengaturan privasi akun, kebijakan penggunaan cookies, serta persetujuan eksplisit sebelum data dikumpulkan atau dibagikan. Namun, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada kesadaran dan kontrol yang diberikan kepada pengguna atas datanya sendiri. Lalu yang kedua, ada perlindungan privasi di bidang kesehatan. Data medis merupakan salah satu jenis informasi yang sangat sensitif, menyangkut kondisi fisik, mental, dan riwayat penyakit seseorang. Kebocoran data ini dapat menimbulkan dampak serius, seperti diskriminasi, pelanggaran privasi, hingga penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia, perlindungan terhadap data medis diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu UU PDP. Kedua regulasi ini mengharuskan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan penyedia layanan digital kesehatan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pasien. Yang selanjutnya ada perlindungan privasi di bidang perbankan dan keuangan. Industri ini menangani informasi penting seperti identitas, saldo rekening, transaksi, dan pinjaman nasabah, sehingga memerlukan sistem dengan keamanan yang tinggi. Untuk melindungi data tersebut, digunakanlah teknologi seperti enkripsi, autentikasi ganda, dan sistem deteksi penipuan. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menetapkan regulasi yang mengatur perlindungan data nasabah, termasuk kewajiban lembaga keuangan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak internal maupun eksternal. Ada perlindungan privasi di bidang pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi menyimpan berbagai data pribadi peserta didik seperti identitas, nilai, riwayat akademik, hingga informasi keluarga.
Data ini harus dijaga kerahasiaannya untuk mencegah penyalahgunaan, peretasan, atau diskriminasi. Pengelolaan data biasanya dilakukan untuk sistem informasi akademik yang dilengkapi fitur keamanan seperti login akun pribadi dan enkripsi. Selain itu, ada kebijakan internal yang mengatur siapa saja yang berhak mengakses, mengubah, atau membagikan informasi tersebut agar privasi peserta didik tetap terlindungi. Selanjutnya dan yang terakhir, ada perlindungan privasi di bidang pemerintah. Sistem e-government memungkinkan pelayanan publik dilakukan secara digital seperti pendaftaran administrasi, pembayaran pajak, atau akses dokumen resmi. Dalam proses ini, pemerintah mengelola data kependudukan seperti NIK, alamat, sehingga data biometrik yang bersifat sangat sensitif dan strategis. Oleh karena itu, perlindungan data menjadi hal krusial. Pemerintah dituntut untuk menerapkan sistem keamanan cyber nasional yang kuat, termasuk enkripsi firewall, serta pemantauan ancaman cyber secara berkala. Selain itu, regulasi dan standar keamanan informasi harus ditegakkan secara ketat agar kepercayaan publik terhadap digital pemerintah tetap terjaga. Oke, di sini ada dampak kehilangan privasi. Apa saja sih dampak dari kehilangan privasi itu? Yang pertama, ada kebocoran data pribadi. Dapat digunakan oleh pihak ketiga untuk penipuan, phishing, atau manipulasi. Yang kedua, kehilangan kepercayaan publik, terutama pada institusi yang gagal menjaga data warganya. Yang ketiga, ada kekerasan digital dan doxing. Publikasi informasi pribadi dapat digunakan untuk mengancam individu. Yang terakhir, manipulasi pelaku konsumen dan politik. Data digunakan untuk mempengaruhi opini publik secara tersembunyi. Lalu ada contoh kasus pelanggaran privasi. Yang pertama, kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021. Lebih dari 270 data penduduk di Indonesia bocor dan dijual di forum daring, termasuk NIK, nama lengkap, dan alamat. Kasus ini memunculkan urgensi akan UU PDP. Lalu yang kedua, ada Facebook Cambridge Analytica 2018. Data pengguna Facebook disalahgunakan untuk mempengaruhi hasil pemilu di Amerika Serikat dan negara lain tanpa izin pengguna. Lalu yang ketiga, ada kasus Tokopedia tahun 2020. Lebih dari 90 juta data akun pengguna bocor dan diperjualbelikan di dark web. Ini menyebabkan keresahan publik dan menurunkan kepercayaan terhadap layanan e-commerce. Dan terakhir, ada kebocoran data SIM card prabayar. Registrasi SIM prabayar yang mengharuskan pengguna memasukkan NIK dan KK sempat bocor ke publik dan disalahgunakan oleh pihak tertentu. Oke, kesimpulannya adalah kebebasan informasi dan privasi merupakan dua hak fundamental yang seringkali berada dalam ketegangan. Di satu sisi, keterbukaan informasi adalah fondasi demokrasi dan alat pengawasan publik. Di sisi lain, privasi adalah benteng perlindungan terhadap hak individu dari penyalahgunaan informasi pribadi.
Dalam era digital saat ini, menjaga keseimbangan antara keduanya menjadi sangat penting. Tanpa privasi, kebebasan akan mudah disalahgunakan. Sebaliknya, tanpa keterbukaan informasi, kekuasaan menjadi tidak terkontrol. Penerapan prinsip-prinsip etika, hukum, dan teknologi yang tepat akan membantu menciptakan masyarakat digital yang sehat, aman, dan adil bagi semua warga negara. Sebagai penutup, kita dapat simpulkan bahwa kebebasan informasi dan privasi adalah dua hal yang sama pentingnya dalam kehidupan digital saat ini. Keduanya harus berjalan dengan beriringan. Kebebasan informasi diperlukan untuk membangun masyarakat yang transparan dan demokratis, sementara privasi adalah perlindungan esensial bagi setiap individu dalam menjaga hak dan martabatnya. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kita dituntut untuk lebih sadar, kritis, dan bijak dalam mengelola informasi, baik sebagai pengguna maupun sebagai bagian dari masyarakat digital. Regulasi yang kuat seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah langkah penting, namun tanpa kesadaran kolektif dan tanggung jawab moral, semua itu tidak akan cukup. Mari bersama-sama membangun ekosistem informasi yang terbuka, adil, tetap menghargai privasi, agar teknologi benar-benar menjadi alat kemajuan, bukan ancaman. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang salah. Salam cerdas dan bijak dalam berinformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time.